Pusat Kliwon, Surakarta. Menimbang bahwa majelis hakim setelah membaca seluruh berkas perkara, mendengar keterangan saksi-saksi serta terdakwa di persidangan, dan memeriksa barang bukti yang diajukan, berpendapat bahwa proses pemeriksaan telah berlangsung sesuai ketentuan hukum acara pidana. Sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim mempertimbangkan putusan setelah tanggal 8 Mei 2025 yang menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai ketidakcermatan dan ketidakjelasan surat dakwaan. Setelah meneliti kembali dakwaan nomor 354 PIT B 2025 PN Surakarta tertanggal 16 April 2025 yang dibacakan pada 1 Mei 2025, majelis hakim menyimpulkan bahwa dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, sehingga sah untuk dijadikan dasar pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, barang bukti serta keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 16 April 2025 sekitar pukul 1:20 WIB, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan di konter HP korban. Terdakwa masuk melalui duelai dengan cara mencongkel gembok menggunakan obeng dan membawa sebilah pisau. Setelah masuk, pelaku mengambil 12 unit HP, uang tunai sekitar 10 juta rupiah dan laci, dan 6 unit laptop. Menimbang bahwa ketika hendak melarikan diri, terdakwa menyadari korban terbangun, kemudian menodong pisau ke arah korban. Korban berusaha menghalau. Hukum bahwa pada tanggal 16 April 2025 sekitar pukul 1:20 WIB, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan di konter HP korban. Terdakwa masuk melalui duelai dengan cara mencongkel gembok menggunakan obeng dan membawa sebilah pisau. Setelah masuk, pelaku mengambil 12 unit HP, uang tunai sekitar 10 juta rupiah dan laci, dan 6 unit laptop. Menimbang bahwa ketika hendak melarikan diri, terdakwa menyadari korban terbangun, kemudian menodong pisau ke arah korban. Korban berusaha menghalangi, namun terdakwa mengayunkan pisau hingga melukai lengan kiri korban, menyebabkan luka sayat sepanjang kurang lebih 3 cm. Tindakan tersebut menurut majelis hakim merupakan bentuk ancaman kekerasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 265 KUHP karena dilakukan untuk mempermudah para terdakwa melarikan diri dan mengamankan hasil kejahatan. Setelah mengancam korban, para terdakwa kemudian melarikan diri dengan membawa uang tunai dan sepeda motor korban. Menimbang bahwa terhadap alibi para terdakwa yang mengaku berada di rumah masing-masing pada waktu kejadian, majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut tidak didukung alat bukti apapun. Sebaliknya, keterangan saksi-saksi yang melihat gelagat mencurigakan serta barang bukti yang ditemukan oleh penyidik justru memperkuat keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut, sehingga niat pembuktiannya tidak cukup kuat untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Menimbang bahwa majelis hakim juga telah mempertimbangkan nota pembelaan para terdakwa yang memohon agar dibebaskan karena merasa tidak pernah melakukan pencurian sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Namun setelah mencermati seluruh argumen pembelaan, majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak beralasan hukum, sebab tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum dan alat bukti yang saling bersesuaian serta setelah menghubungkannya dengan ketentuan pasal 165 ayat 2 KUHP, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur tidak pidana pencurian dengan kekerasan telah dipenuhi secara sah dan meyakinkan. Perbuatan para terdakwa dilakukan pada malam hari di kantor HP korban dan disertai ancaman kekerasan. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Ananda Adi Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama
12 tahun dikurangi masa tahanan. Ketiga, penetapan barang bukti. Yang pertama, ada satu buah jendela ruko dengan keadaan rusak. Dua, ada satu buah gembok rusak dari jendela. Yang ketiga, ada satu buah obeng. Yang keempat, ada satu buah bilah pisau. Yang kelima, ada 12 unit HP berbagai merek. Yang keenam, ada 6 unit laptop. Yang ketujuh, uang tunai kurang lebih 10 juta. Yang ketujuh, satu buah jaket coklat. Yang kedelapan, satu buah keping rekaman CCTV tanggal 6 April 2025. Yang kesembilan, satu unit sepeda motor bebek hitam tanpa plat. Yang ke-10, ada satu buah tas. Yang keempat, membebankan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian putusan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh kami Khairul Rizky Hermawan SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Fania Irhamnia Satriani SHMH dan Istiqomah SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidangan terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nur Khalis SHMH sebagai panitera dan dihadiri oleh penuntut umum serta para terdakwa dan penasihat hukumnya. Demikian pembacaan putusan kepada terdakwa atau penasihat hukum diberi hak untuk menerima atau mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu 7 hari. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak menyatakan banding, maka terdakwa menurut hukum dianggap telah menerima putusan. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Seluruh hadirin diperbolehkan duduk kembali.